Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk terapi epilepsi sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi tadi setelah dilakukan diagnosis secara tepat, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebelum memberikan obat anti epilepsi ya. Apa saja yang perlu kita perhatikan, yaitu satu, itu berapa besar kemungkinan terjadinya bangkitan berulang. Kemudian yang kedua, berapa besar kemungkinan terjadinya konsekuensi psikososial, kemudian pekerjaan atau keadaan fisik akibat bangkitan selanjutnya, karena ini nanti akan menentukan terapi tambahan. Kemudian risk benefit antara pengobatan dan efek samping yang timbul akibat obat anti epilepsi. Sasaran terapi untuk obat anti epilepsi sendiri atau sasaran terapi pada pasien epilepsi ini adalah mengontrol supaya tidak terjadi kejang dan minimalisasi dari adverse effect obat-obat anti epilepsi itu sendiri. Bagaimana strateginya? Strategi terapinya tidak lain adalah mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik syaraf yang berlebih tadi ya, karena kita tahu tadi secara patofis dia mengalami eksitasi lebih dominan ketimbang inhibisi. Maka di sini strateginya adalah mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik syaraf yang berlebihan tadi melalui perubahan pada kanal ion atau pengaturan terkait dengan ketersediaan neurotransmitter. Tujuan terapi pada penderita epilepsi adalah satu, mengupayakan penyandang epilepsi dapat hidup normal ya, dan tercapai kualitas hidup secara optimal untuk penyandang mental yang dimilikinya. Kemudian tujuannya terakhir itu adalah bebas bangkitan tanpa efek samping. Untuk terapi non-farmakologinya atau penata laksanaan secara non-farmakologi, maka tentunya ini harus dilakukan terlebih dahulu terkait dengan identifikasi faktor pemicu. Makanya tadi untuk mengetahui etiologi itu sangat diperlukan, karena di situ nanti kita dapat mengidentifikasi faktor pemicunya apa dan semaksimal mungkin menghindari faktor pemicu apabila ada, misalnya stres, konsumsi kopi atau alkohol dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa prinsip dalam kita melakukan atau merencanakan tata laksana terapi untuk pasien-pasien epilepsi. Jadi yang pertama, memang kita harus pastikan terlebih dahulu terkait dengan diagnosis epilepsinya. Apabila diagnosis epilepsi telah diyakini kebenarannya, maka langkah berikutnya adalah membuat rancangan tata laksana secara farmakologi atau tata laksana farmakoterapeutik dengan berbagai konsekuensi tentunya. Nah, pada prinsipnya obat anti epilepsi ini harus segera diberikan dengan tetap memperhatikan apakah ada hal-hal lain yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Misalnya tadi kan ada beberapa faktor penyebab untuk epilepsi sendiri, misalkan dia yang disebabkan karena cedera otak atau kondisi seperti kondisi patologi, misalkan tumor otak, sehingga tidak hanya pemberian obat anti epilepsi yang diberikan, tetapi juga harus diberikan tindakan lain, misalkan operasi atau terkait dengan misalnya pemasangan ventriculoperitoneal shunt dan sebagainya. Nah, untuk tata laksana farmakoterapeutik pada pasien epilepsi yang bersifat jangka panjang ini didasarkan atas pemberian obat anti epilepsi yang sebenarnya memiliki potensi toksik ya. Jadi dengan demikian setiap kali memutuskan untuk memberi obat anti epilepsi kepada penderita epilepsi, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah risk benefit ratio-nya sejauh mana ya, dan harus selalu dievaluasi secara terus-menerus. Kemudian penggunaan obat anti epilepsi harus sehemat mungkin dan sedapat mungkin dalam jangka waktu yang lebih pendek.
Dan terakhir adalah pemilihan obat yang paling spesifik untuk jenis bangkitan yang akan diobati. Ya, jadi prinsip terapinya sekali lagi adalah satu, diagnosis harus ditegakkan dulu, kemudian terdapat minimum 2 bangkitan dalam setahun tadi ya, kemudian penyandang atau keluarganya juga sudah harus diberikan penjelasan terkait dengan tujuan pengobatan. Kemudian penyandang atau penderitanya sendiri atau keluarganya ini juga sudah diberitahukan terkait dengan kemungkinan efek samping yang muncul dari obat antiepilepsi yang digunakan, dan bangkitan terjadi berulang walaupun faktor pencetus sudah dihindari, misalnya seperti alkohol, kurang tidur, stres, dan lain-lain tadi. Prinsip terapi farmakologi memang selalu dimulai dengan monoterapi, dan ini diprioritaskan dimulai dengan pemberian secara monoterapi menggunakan obat antiepilepsi yang sesuai tentunya dengan jenis bangkitan tadi dan jenis sindrom epilepsi. Pemberian obat dimulai dari dosis rendah dan dinaikkan bertahap sampai dosis efektif tercapai atau timbul efek samping. Kemudian selain itu juga setelah obat antiepilepsi diberikan kepada penderita, maka kadar obat antiepilepsi dalam serum itu harus selalu dipantau. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kepatuhan penderita minum obat, kemudian menilai faktor farmakokinetika dan farmakodinamika yang mungkin dapat mempengaruhi terhadap kegagalan suatu terapi, kemudian untuk mengidentifikasi kadar atau dosis efektifnya ya, sehingga nanti dapat dikenali perubahan-perubahan di kemudian hari yang mungkin berupa munculnya bangkitan ulang atau efek samping, dan untuk menentukan obat apa yang dalam hal ini bertanggung jawab atas munculnya efek toksik apabila dipergunakan obat lebih dari satu macam. Nah, tadi ya di sini dikatakan bahwa kadar obat dalam plasma ditentukan bila bangkitan tidak terkontrol, sudah diberikan dosis efektif tapi ternyata kok ya masih terus kambuh, bangkitannya tidak terkontrol, maka perlu sekali dilakukan monitoring kadar obat di dalam plasma. Kemudian tadi diduga ada perubahan farmakokinetik ya, kemudian kemungkinan juga ini pasien tidak patuh, kemudian terjadi penggantian dosis atau regimen dari obat antiepilepsinya, dan untuk melihat interaksi, karena kemungkinan dia bisa diberikan lebih dari satu ya. Jadi untuk melihat interaksi antara obat antiepilepsi atau obat lainnya. Nah, ini adalah prinsip terapi farmakologi. Bila dengan penggunaan obat antiepilepsi pertama dosis maksimum tidak dapat mengontrol bangkitan, maka bisa diganti dengan obat antiepilepsi yang kedua. Caranya, bila obat antiepilepsi telah mencapai kadar terapi, maka obat antiepilepsi pertama diturunkan secara bertahap. Jadi jangan langsung dihentikan secara mendadak. Bila terjadi bangkitan saat penurunan obat antiepilepsi pertama, maka kedua obat antiepilepsi tetap diberikan. Ya, jadi artinya untuk obat antiepilepsi pertama itu masih diberikan, tapi nanti diturunkan secara bertahap. Dan bila respon yang didapat buruk, maka kedua obat antiepilepsi harus diganti dengan obat antiepilepsi yang lain. Nah, penambahan obat antiepilepsi ketiga baru dilakukan bila terdapat respon dengan obat antiepilepsi kedua, tetapi respon tetap suboptimal walaupun penggunaan kedua obat antiepilepsi pertama sudah maksimal. Selanjutnya, obat antiepilepsi kedua harus memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan obat antiepilepsi pertama. Kemudian penyandang dengan bangkitan tunggal direkomendasikan untuk dimulai terapi bila kemungkinan kekambuhannya tinggi, yaitu bila
Satu, memang dijumpai fokus epilepsi yang jelas pada EEG-nya, kemudian pada pemeriksaan CT scan atau MRI otak dijumpai lesi yang memang ada korelasi dengan bangkitan, ya, kemudian pada pemeriksaan neurologis dijumpai kelainan yang mengarah pada adanya kerusakan otak. Selanjutnya, penyandang dengan bangkitan tunggal direkomendasikan untuk dimulai terapi bila kemungkinan kekambuhan tinggi, yaitu bila terdapat riwayat epilepsi pada saudara sekandung, riwayat bangkitannya bersifat simptomatis, terdapat sindrom epilepsi yang berisiko kekambuhan tinggi, ya, pada contohnya di sini pada juvenile myoclonic epilepsy, riwayat trauma kepala yang disertai penurunan kesadaran stroke disebabkan karena infeksi SSB, dan bangkitan pertama berupa status epileptikus. Efek samping obat antiepilepsi juga perlu diperhatikan, profil farmakologisnya tiap obat antiepilepsi dan interaksi farmakokinetik antar obat antiepilepsi. Kemudian strateginya untuk mencegah efek samping adalah pilih obat antiepilepsi yang memang paling cocok untuk karakteristik dari penyandang. Tentunya tadi melihat juga terkait dengan jenis bangkitannya, kemudian karakteristik dari si penderitanya sendiri seperti apa. Kemudian gunakan titrasi dengan dosis terkecil dan rummatan terkecil yang mengacu pada sindrom epilepsi dan karakteristik dari si penderita. Jadi terapi farmakologinya bisa diberikan obat-obatan yang kerjanya nanti meningkatkan inaktivasi kanal natrium, kemudian ada yang bekerjanya dengan cara meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic, ya. Nih beberapa contohnya juga sudah disebutkan di sini. Pemilihan obat antiepilepsi didasarkan tadi atas jenis bangkitan epilepsi, dosis obat antiepilepsinya sendiri, kemudian efek sampingnya, profil farmakologinya, dan interaksi antar obat antiepilepsi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh untuk pemilihan obat, ya, yang termasuk drug of choice-nya untuk kejang parsial itu contohnya di sini carbamazepin, phenytoin, valproat, ya. Kemudian bisa untuk obat alternatifnya, kalau misalnya dengan drug of choice-nya memang tidak memberikan respon, maka bisa dipilihkan yang obat-obat kategori alternatif. Ini juga untuk kejang umum, ya. Ini juga sudah dituliskan di sini pada masing-masing jenis bangkitannya. Nah, jadi di sini algoritmanya terlihat seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Harus ditegakkan dulu diagnosanya, kemudian diutamakan diawali pengobatan dengan monoterapi dengan obat antiepilepsi secara monoterapi, dan ini dipilihkan berdasarkan klasifikasi dari bangkitan yang diderita oleh pasien, dan juga harus mempertimbangkan terkait dengan efek samping dari obat antiepilepsi yang akan diberikan. Kemudian kalau misalkan dengan pemberian monoterapi tadi pada akhirnya menunjukkan perbaikan, ya, dimana nanti akan dilihat kira-kira efek sampingnya masih bisa ditoleransi atau tidak. Kalau misalnya pasien ternyata efek sampingnya dapat ditoleransi, maka berarti selanjutnya ini terapinya tetap dilanjutkan, dan nanti arahnya adalah bagaimana caranya untuk kualitas hidupnya bisa optimal, ya, dan ini terapinya bisa dilanjutkan. Kemudian kalau misalnya efek sampingnya itu tidak dapat ditoleransi oleh pasien, maka hal yang perlu dilakukan adalah penurunan dosis secara bertahap tadi tentunya, ya, hingga sampai muncul adanya suatu kesembuhan.
Nah, tadi kalau kita lihat dari kasus di mana pasien ternyata toleransi ya, dapat toleransi terhadap efek samping obatnya. Nah, kita akan pantau lagi apakah itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal atau tidak. Kalau misalnya memang dia mampu meningkatkan kualitas hidup pasien secara optimal, maka akan dilanjutkan tadi terapinya. Tetapi kalau tidak, maka harus dipertimbangkan bagaimana cara pengatasannya dengan tepat. Apakah dia tadi mungkin diperlukan dengan pemberian secara kombinasi dengan obat anti epilepsi lainnya seperti itu, hingga pada akhirnya harapannya adalah muncul suatu kesembuhan. Nah, selanjutnya kalau misalkan dengan pengobatan monoterapi obat anti epilepsi tadi ternyata tidak memberikan kesembuhan, artinya masih saja sering terjadi bangkitan. Nah, itu akan kita lihat lagi. Kalau misalnya tidak sembuh atau mungkin masih sering terjadi bangkitan, tapi juga dilihat efek sampingnya lagi. Efek sampingnya dapat ditoleransi atau tidak. Kalau misalnya efek sampingnya masih bisa ditoleransi, maka bisa ditingkatkan dosis ya. Tujuannya kan untuk mengarah kepada kesembuhan pasien. Nah, tapi kalau misalnya ternyata pasien tidak bisa intoleransi terhadap efek samping, maka yang dilakukan adalah penurunan dosis untuk obat anti epilepsi pertama, dan dia bisa ditambahkan obat anti epilepsi yang kedua ya. Tapi tadi perlu kita ingat prinsipnya jangan langsung dihentikan untuk obat anti epilepsi pertama tadi ya. Jadi secara bertahap kemudian dia digunakan bersama-sama dengan obat anti epilepsi yang kedua, hingga pada akhirnya pasien diharapkan sembuh ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sembuh, menunjukkan kesembuhan, perbaikan, kita bisa menghentikan pemberian obat anti epilepsi tadi, tapi tadi tentunya dengan cara penurunan dosis bertahap sampai pada akhirnya dihentikan pemberian anti epilepsi yang pertama. Tetapi untuk obat anti epilepsi yang kedua masih terus kita gunakan. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi dengan sudah dilakukan penurunan dosis pada obat anti epilepsi pertama yang ditambah dengan obat anti epilepsi kedua, ternyata tidak sembuh, maka tetap harus dilanjutkan dengan pemberian kombinasi itu tadi. Nah, ini adalah algoritmanya ya untuk tata laksana epilepsi. Nah, ini kelanjutannya tadi. Kelanjutan dari yang pertama tadi ya, kalau misalkan tadi kan pasien sembuh dengan monoterapi tadi, kemudian yang dia dengan dapat bertoleransi dengan efek sampingnya tadi kan dilanjutkan terapinya, kemudian dipantau kembali apakah dia mengalami kekambuhan atau tidak. Kalau misalnya dia tidak kambuh selama lebih dari 2 tahun, maka bisa dihentikan pengobatannya. Tapi kalau misalnya dia ternyata masih kambuh selama lebih dari 2 tahun, maka bisa kembali ke asesmen awal ya. Nah, kemudian yang di sebelah ini tadi diagramnya yang menunjukkan tadi ya, tidak sembuh, kemudian efek samping dapat ditoleransi. Kalau tidak tadi kan, maka hentikan anti epilepsi yang tidak efektif tadi, maka akan ditambahkan anti epilepsi yang kedua yang lain atau yang ketiga ya, obat anti epilepsi yang ketiga. Kemudian kalau misalnya dia dapat ditoleransi, maka bisa ditingkatkan dosis untuk obat anti epilepsi yang kedua tadi, kemudian dicek interaksinya dan cek kepatuhannya. Nih, tadi untuk anti epilepsi yang kedua yang tadi yang dianggap tidak efektif, kemudian ditambahkan anti epilepsi kedua yang lain
ya. Kalau dia sembuh lanjutkan terapi, tapi kalau tidak rekonfirmasi lagi diagnosisnya. Ya mungkin bisa diperlukan tindakan pembedahan misalkan, atau pemberian obat anti epilepsi yang lain. Ini beberapa contoh obat anti epilepsi berdasarkan bentuk bangkitannya ya. Bangkitan vokal, umum, tonik-klonik. Nih, nanti bisa kalian baca lagi. Nah, ini ada obat anti epilepsi berdasarkan sindroma epilepsinya sendiri. Jadi di sini ada disebutkan lini pertama, kemudian obat anti epilepsi tambahannya apa, kemudian lini ketiga, dan kondisi-kondisi yang dapat memperburuk bangkitan itu obat apa saja, seperti itu. Ini gambaran dosis obat anti epilepsi untuk orang dewasa. Di sini ada dosis awalnya berapa. Contoh karbamazepin itu dosis awal itu 400 sampai 600 mg per hari. Kemudian nanti dosis rumatannya 400 sampai 1600. Nah, ini jumlah dosis per harinya 2 sampai 3 kali. Ya, nih. Jadi ini juga sudah dilengkapi dengan titrasi dari obat anti epilepsinya sendiri seperti apa. Contoh karbamazepin ini dimulai dari 100 atau 200 mg per hari, kemudian ditingkatkan sampai target dalam 1 sampai 4 minggu seperti itu. Nanti silakan dibaca pada masing-masing obatnya. Kemudian ini tabel 4.4 ini memberikan informasi terkait dengan efek samping dari obat anti epilepsi. Contohnya di sini tadi karbamazepin, efek samping yang agak moderat ya, yang muncul itu berupa anemia aplastik, hepatotoksik ya, atau kadang-kadang juga bisa muncul sindrom Stevens-Johnson ya. Kemudian ada efek samping minornya itu berupa misalnya dizziness, ataxia, diplopia, mual gitu ya. Nih, ini beberapa efek samping yang muncul dari pemberian obat anti epilepsi. Dan di sini contohnya ada yang bersifat teratogenik. Tentunya ini akan menjadi pedoman atau warning lah untuk kita ketika pasien dalam kondisi hamil misalkan. Nah, ini adalah profil farmakologinya dari obat anti epilepsi. Contoh karbamazepin lagi, di sini mekanisme kerjanya adalah menghambat kanal natrium ya, sodium, dan di sini bioavailabilitasnya itu sekitar 75 sampai 80. Jadi absorpsinya termasuk lambat. Masuk ikatan dengan proteinnya sekitar 70 sampai 80. Waktu paruhnya untuk pemberian tunggal itu sekitar 24 sampai 45 ya. Banyak obat-obatnya, silahkan nanti dibaca. Ini beberapa interaksi farmakokinetik antar obat anti epilepsi itu sendiri. Contohnya karbamazepin misalkan di sini dia akan berinteraksi dengan misalkan dengan chlorpromazin ya. Ini banyak sekali ternyata interaksinya masing-masing dengan obat anti epilepsi itu sendiri.
Selanjutnya ada istilah yang disebut sebagai status epileptikus. Nah, status epileptikus ini sebenarnya relatif jarang dijumpai di klinik, namun karakteristik status epileptikus ini tetap harus kita pahami juga, karena hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa memang penanganan status epileptikus ini memerlukan protokol yang cukup ketat. Ya, jadi untuk status epileptikus sendiri ini ditandai dengan kejang umum yang terjadi selama 5 menit atau lebih, atau kejadian kejang 2 kali atau lebih tanpa pemulihan kesadaran di antara dua kejadian tersebut. Dan status epileptikus ini dikategorikan sebagai kondisi darurat yang tentunya memerlukan pengobatan yang tepat, makanya tadi memerlukan protokol yang cukup ketat ya untuk meminimalkan kerusakan neurologik permanen maupun kematian. Ini beberapa etiologi untuk status epileptikus. Ada yang dikategorikan sebagai tipe 1, di mana di sini tidak ada lesi struktural, sedangkan tipe 2 itu ada lesi struktural. Untuk tipe 1 ini disebabkan karena adanya infeksi sistem saraf pusat, gangguan metabolik, turunnya level obat anti epilepsi, kemudian bisa disebabkan karena alcohol abuse dan disebabkan karena idiopatik. Sementara untuk yang tipe 2 ini ada lesi struktural, ini disebabkan karena adanya hipoksia atau anoksia, kemudian tumor ya, kemudian ada CVA, kemudian overdose pada beberapa obat tertentu, kemudian hemorrhage dan trauma. Pemberian terapinya bisa secara non-farmakologi dan secara farmakologi. Kalau secara farmakologi dengan pemberian obat-obatan. Untuk yang non-farmakologi ini satu, dilakukan pemantauan vital signs-nya, kemudian pelihara ventilasi, kemudian pemberian oksigen, cek gas darah untuk memantau kondisi asidosis respiratorik atau asidosis metabolik, dan kadang-kadang juga terjadi hipoglikemi sehingga memang perlu diberikan glukosa. Nah, ini adalah algoritma tata laksana status epileptikus. Jadi tadi lakukan penilaian dan kontrol dari airway-nya, kemudian monitor vital signs-nya tadi ya, kemudian termasuk juga pengukuran kadar oksigen di dalam darah, kemudian monitor fungsi jantung ya, kemudian tadi kadar gula dalam darah juga perlu dilakukan pengukuran, dan start intravenous infusion ya, kemudian diberikan di sini adalah tiamin 100 mg dan pemberian glukos ya. Kemudian baru dimulai pemberian antikonvulsan ya. Nih, take focus history and examine patient. Jadi diketahui apakah memang ada seizure disorder atau penyakit lainnya ya, kemudian juga dilihat terjadi vokal neurological signs-nya ada atau tidak, kemudian tanda-tanda atau gejala kondisi klinis lainnya seperti ada infeksi atau renal disease dan lain-lainnya, atau substance abuse misalkan ya. Kemudian juga dilakukan pemantauan atau pemeriksaan laboratorik ya, termasuk complete blood count-nya, serum elektrolit, kalsium, kemudian arterial blood gas-nya, kemudian fungsi liver, renal ya, kemudian termasuk pengukuran kadar obat anti epilepsi dalam darahnya. Ini selanjutnya bisa pemberian paracetam ya, kemudian bisa dengan pemberian additional emergency drug therapy. Di sini dikatakan may not be required if seizure stop ya. Kalau misalnya seizure-nya memang berhenti, tidak perlu diberikan tambahan emergency drug therapy tadi. And the cause of status epilepticus is rapidly corrected. Jadi pemberian terapi tambahan emergensi ini tidak diperlukan kalau memang status epileptikusnya tadi sudah bisa
terkoreksi atau sudah membaik gitu ya, sudah bisa tertangani. Kemudian selanjutnya kalau misalnya seizure-nya masih berlanjut, maka bisa diberikan phenytoin ya. Kemudian selanjutnya kalau terus berlanjut, maka bisa diberikan phenytoin lagi dengan dosis additional 5-10 mg per kilogram ya. Kemudian kalau masih berlanjut, maka di sini bisa dengan pemberian immediately to anesthesia with midazolam atau propofol ya, atau bisa diberikan dengan phenobarbital ya. Kemudian kalau misalnya masih berlanjut, additional lagi 5-10 mg per kilogram ya. Kalau berlanjut juga, maka tadi dengan pemberian anestesi bisa dengan midazolam atau propofol. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus yang saya berikan, nanti silakan dibaca. Ini pada kasus pertama ya. Ada seorang ibu datang ke poliklinik membawa anak perempuannya yang punya riwayat kejang berulang ya. Kemudian anak tersebut sudah mengalami kejang berulang sejak berumur 9 bulan hingga sampai dengan sekarang berumur 7 tahun. Setiap demam tinggi, anak tersebut mengalami kejang. Lama kejangnya diperkirakan sekitar kurang dari 2 menit. Nah, ini nanti informasi ini sangat dibutuhkan tadi untuk menentukan jenis bangkitan yang dialami oleh pasien ya. Ini kasus pertama. Ini kasus kedua. Nanti silakan ditentukan SOAP-nya untuk kasus ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi epilepsi pada hari ini. Selanjutnya untuk pembahasan kasus ya, itu nanti akan saya buka melalui forum diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.